Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri, Yuni Kartika, kemudian ada Salma Ainun Najah, dan yang terakhir yaitu ada Amalia. Di sini kami akan membahas mengenai landasan pendidikan. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan. Filosofi itu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Dalam pendidikan, terdapat momen studi pendidikan akan diperoleh pemahaman tentang landasan yang akan dijadikan titik tolak praktik pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut terdapat titik yang dijadikan tolak ukur dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafat, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Filsafat pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia baru memiliki filsafat umum atau filsafat negara, yaitu Pancasila. Sebagai filsafat negara, Pancasila patut menjadi jiwa saya pada segala bidang dan mewarnai segala segi kehidupan. Secara konsep memang seharusnya demikian, tetapi dalam praktik cukup sulit untuk dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena tindakan manusia dalam praktek kehidupan sehari-hari perlu ditanamkan, dikembangkan, dan dibiasakan sejak kecil. Ini yang masih menjadi problematik masyarakat Indonesia untuk pengembangan yang dari dini. Kemudian yang berikutnya, landasan sosiologis pendidikan. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok dan struktur sosialnya, yang berarti mempelajari bagaimana manusia berhubungan satu dengan lainnya. Jadi, sosiologis pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi manusia, baik individu dengan kelompok, individu dengan persekolahan, hubungan antara persekolahan dengan manusia, sehingga terjalin kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan antara manusia dan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa landasan sosiologis pendidikan ini sangat penting, karena pada dasarnya kita manusia adalah sebagai makhluk sosial, yang artinya kita selalu memerlukan manusia lain. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang landasan budaya pendidikan. Landasan budaya pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip maka akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Karena budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari budaya di lingkungan terdekat hingga ke lingkungan yang lebih luas, yaitu budaya nasional. Fungsi budaya dalam pendidikan, di sini ada 3 fungsi, yaitu fungsi pertama pengembangan. Pengembangan adalah potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Kedua, perbaikan. Perbaikan yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang ketiga, penyaring. Penyaring yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Salma. Selanjutnya adalah landasan psikologis pendidikan. Psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangannya. Tentu, untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Selanjutnya, landasan efek pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Lembaga pendidikan yang dalam hal ini
adalah pendidikan jalur formal haruslah mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kurangnya materi yang telah disampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.